Shalom. Shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa lagi kita di Mukjizat Zaman Now. Iya, semua yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan, tentunya malam hari ini kita bersatu hati. Iya, baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di sana. Juga kita mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita sama-sama dan kita memulai ibadah kita di Mukjizat Zaman Now saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih juga untuk mukjizat yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Engkau dulu memberikan mukjizat dan saat ini juga Engkau memberikan mukjizat itu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini menyatu untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Pimpin kami, sertai kami, dan biarlah hadirat-Mu bertahta di setiap pujian dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk acara kami ini, Mukjizat Zaman Now, tetap tayang dan terus berjalan yang sesuai Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian dan dikatakan, thank you Jesus, we thank you Lord. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Lagi katakan, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku terseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Kami mau datang menyembah-Mu lagi Tuhan. Saat ku sembah-Mu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi
bernyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Yes Lord, hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh hadiratmu memulihkan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, yang kami rindukan. Oh, ya Rabba ya Shama, haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Kau Yesus. Oh haleluya, ya Rabba ya haleluya. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikuti
selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus menyembuhkan orang kusta. Dan kisah ini terambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelumnya Tuhan Yesus itu berkhotbah di bukit, Bapak Ibu. Dan di bukit inilah Yesus mengajarkan 8 sabda bahagia. Dan di tempat di mana Yesus mengajarkan 8 sabda bahagia ini telah didirikan juga gereja. Dan gereja itu punya segi 8 sesuai dengan 8 sabda bahagia dan juga disebut gereja sabda bahagia. Nah, saat Tuhan Yesus berjalan turun dari bukit, seorang kusta menjumpai Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang kusta itu yakin Yesus mampu menyembuhkan dia, tetapi ragu apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Juga orang Kristen yakin dan tahu Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, tetapi banyak orang Kristen seperti orang kusta itu ragu dan tidak mengimani Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Yesus mau menyembuhkan orang kusta itu. Matius 8 ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, mengapa Yesus harus menjamah orang itu? Orang kusta itu. Yesus sebenarnya bisa menyembuhkan dari jauh. Tinggal berkata saja, tinggal berfirman aja, sembuh, tahir, maka orang itu tahir. Karena pernah juga Yesus menyembuhkan dari jauh 10 orang kusta. Mengapa? Karena ketika orang sakit kusta di Israel pada masa itu, maka orang itu akan diusir oleh keluarga dan teman-temannya. Sehingga orang kusta itu akan kesepian dan merasa terbuang. Jadi Yesus menjamah orang kusta itu untuk menyembuhkan hatinya yang terluka. Jadi orang kusta itu luka di tubuhnya, sakit kusta dan juga di hatinya. Jadi luka luar dan dalam Bapak Ibu. Nah, kondisi kesepian ini tidak dialami oleh 10 orang kusta yang juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dikisahkan di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 19. Mengapa? Karena mereka masih banyak, ada 10 orang. Sehingga Yesus cukup menyembuhkan mereka dari jauh. Dengan berkata, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Ya Bapak Ibu. Yesus mentahirkan orang kusta. Mengapa Tuhan Yesus disebut mentahirkan orang kusta? Kok bukan disebut menyembuhkan orang kusta? Karena kusta adalah salah satu penyakit yang dianggap terkutuk dan najis.
Dua golongan lagi yang dianggap najis adalah wanita pendarahan dan mayat. Jadi jika orang menyentuh orang kusta, wanita pendarahan dan mayat, maka orang Israel pada masa itu menjadi najis dan harus mentahirkan dirinya selama 1 minggu. Wow, lama itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang kusta disebut ditahirkan, bukan disembuhkan. Yesus memperingatkan orang kusta itu, Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini. Hal apa? Tentang kesembuhannya kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mengapa Yesus melarang orang itu memberitahukan kesembuhannya kepada siapapun? Ya Bapak Ibu, agar orang lain tidak membuat orang kusta itu ragu atas kesembuhannya. Karena keraguan bisa membuat kesembuhannya batal. Iya, coba kalau saudara bayangkan, saudara dalam posisi orang kusta itu, saudara disembuhkan Yesus. Oke, saudara beritahukan kesembuhan saudara kepada orang lain. Bisa saja orang itu berkata, yakin kamu sembuh? Apa buktinya? Yakin? Jangan-jangan ini cuma halusinasi. Bisa aja kan Bapak Ibu. Dan ketika saudara menjadi ragu-ragu, kesembuhan saudara batal. Iya Bapak Ibu. Mengapa orang kusta itu juga harus memperlihatkan dirinya kepada imam dan memberi persembahan? Karena sejak perjanjian lama Allah telah menugaskan para imam untuk memeriksa apakah orang Israel itu sakit kusta atau sembuh dari kusta. Jadi salah satu tugas imam itu mengecek apakah orang Israel itu sakit kusta atau telah sembuh dari kusta. Dan juga sebagai ucapan syukur, orang Israel yang telah sembuh dari kusta memberikan korban syukur kepada Allah. Dan ini juga menjadi secara tersirat mengajarkan orang Kristen ketika kita mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami berkat, ketika kita mengalami kelepasan atau kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan, maka hendaklah kita pergi ke gereja, kita memberikan ucapan syukur. Iya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi dan berikutnya dalam konteks orang Kristen sekarang, siapa imam itu? Siapa imam yang harus orang kusta itu tunjukkan dirinya? Itulah diri orang Kristen itu sendiri. Karena orang Kristen sekarang ini disebut imamat yang rajani. Imam dan sekaligus raja. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi artinya apa? Jadi orang Kristen harus mengimani bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari segala penyakit dan kenajisan. Jadi orang Kristen jangan ragu ketika kita mengalami mujizat kesembuhan atau mujizat apapun dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kesimpulan. Jangan ragu kasih Allah. Allah bukan saja mampu tetapi juga mau menyembuhkan kita. Kita juga harus punya iman. Tuhan telah menyembuhkan kita. Jika kita ragu, kesembuhan kita tidak terjadi. Tuhan bukan saja ingin menyembuhkan kita, juga ingin memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Ibu. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Hari ini kami telah merenungkan tentang kisah Yesus menyembuhkan orang kusta. Dari sini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan bukan saja mampu menyembuhkan, bahkan juga mau menyembuhkan kami. Tuhan Yesus mampu, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Sehingga ketika kami berdoa untuk kesembuhan, Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kami. Demi juga kami juga berdoa Tuhan, apapun penyakit kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Demi juga apapun masalah usaha pekerjaan kami, Tuhan pasti memberkati kami. Demi juga apapun keterikatan kami, keterikatan apapun, Tuhan pasti melepaskan kami. Demi juga berkati keluarga-keluarga Tuhan, berikan damai Kristus hadir di dalam keluarga mereka. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Demi juga orang tua saling mengasihi dengan anak-anaknya. Anak-anak juga mengasihi orang tuanya. Demi juga Tuhan, kami berdoa juga agar semua anak-anak, semua keturunan, semua diputuskan dari segala dosa,
dari segala kutuk keturunan. Mungkin ada dosa nenek moyang kami yang kami tidak sadar, yang kami juga tidak tahu. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati terkutuk agar kita hari ini dibebaskan dari segala kutuk, dibebaskan dari segala setan, dibebaskan dari segala penyakit keturunan dan kutuk keturunan. Apapun tindakan dari nenek moyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus juga berkati Tuhan keluarga kami Tuhan, berkati suami, berkati istri, apapun suami istri kerjakan, usaha mereka juga diberkati berhasil. Juga anak-anak yang sedang studi sekolah, berkati pendidikan mereka selalu juara, juga pagari mereka dari pergaulan yang buruk Tuhan, dan juga niat-niat orang yang jahat Tuhan. Agar anak-anak kami semuanya menjadi anak pintar, anak sehat, anak cerdas, juara di kelasnya, dapat beasiswa, bahkan juga bisa sekolah ke luar negeri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, apapun pergumulan kami, orang Kristen tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Karena Tuhan Yesus juga berkata, aku adalah jalan, aku adalah pintu. Artinya selama kami ada di dalam Yesus, Yesus selalu membuka jalan, Yesus selalu punya pintu solusi apapun masalah kami. Karena itu kita orang Kristen selalu percaya Tuhan Yesus adalah jawaban apapun masalah kita. Jangan cari jawaban dari luar, tapi selalu datang kepada Yesus. Dan kita berdoa, maka Tuhan Yesus pasti membuka jalan, memberikan solusi apapun pekerjaan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga ingin beroleh berkat-berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini dan kita akan kembali lagi menyatukan hati kita sama-sama yang rindu menantikan mujizat Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan selalu memberikan mujizat yang terbaik untuk kita, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini yang mengalami sakit akan disembuhkan Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dengan mujizatnya. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan pasti akan sembuhkan, pulihkan, dan kita akan dimenangkan. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini, dan jangan lupa kita kembali lagi dengan mujizat Zaman Now di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya